Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana kita bisa memuat sedikit lebih banyak media filter biologis di akuarium ikan mas koki dengan menggunakan top filter kaca ataupun top filter talang. Jadi biasanya keluhan dari penggunaan top filter talang dan top filter kaca adalah media filter biologis yang dimuat di filter tersebut itu sedikit. Jadi di sini saya coba jelaskan supaya teman-teman yang menggunakan top filter talang dan top filter kaca itu sedikit lebih banyak memuat media filter biologisnya. Ya, kita ke atas akuarium ya. Jadi teman-teman, yang teman-teman harus lakukan adalah, yang pertama adalah kita harus membuat top filter talang ataupun top filter kaca itu sepanjang akuarium yang kita gunakan. Misal kita punya 1 meter akuariumnya, talang atau top filter kacanya harus sepanjang 1 meter juga ya. Nah, dari sini sampai sana. Nah, untuk top filter akuarium ikan mas koki size 150 cm ini memang tidak sepanjang akuarium ya, karena ini sudah bawaan dari akuariumnya sepanjang 120 cm cuman top filter kacanya. Mudah-mudahan nanti ada rezeki saya akan upgrade ke sun filter. Jadi untuk sementara ya saya gunakan dulu top filter kaca seperti ini. Saya maksimalkan saja dengan menambah box khusus top filter mekanisnya. Nah, jadi yang pertama tadi filternya harus sepanjang akuarium. Nah, kalau saya ini akuariumnya pakai sabuk dalam ya, sabuk di dalam akuarium. Jadi sabuk di dalam seperti ini biasanya menghindari kalau misalnya air akuarium itu luber ya dari filter talang ataupun top filter kacanya. Kalau misalnya akuarium predator biasanya dia pakai sabuk yang di atas akuarium ya. Nah, sabuk luar namanya. Jadi kalau sabuk luar bisa kita bikin filternya sepanjang akuarium ya. Misalnya 100 cm atau 1 meter, itu 1 meter panjang talangnya. Kalau misalnya sabuk dalam seperti ini ya berkurang sekitar 5 sentian lah teman-teman, karena kalau kita bikin mepet takutnya nanti masuk talang ataupun top filter kacanya agak sulit. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita harus mengisi semua chamber top filter kita itu dengan media filter biologis ya. Paling standar itu biologis dan mekanis ya. Kalau misalnya tidak mau pakai karbon aktif ya atau pakai lampu UV, usahakan media filter biologisnya full, semua chamber diisi. Kemudian selanjutnya teman-teman perhatikan ya, kalau misalnya tinggi air di top filter kita setinggi ini, media filter biologis kita segini, kita tambahin lagi teman-teman. Jangan kita biarkan saja segini. Jadi kita isi kembali ya. Kita isi lagi sampai dia mengikuti batas dari air yang ada di top filter kaca kita ini atau top filter talang ya. Nah, kemudian media filter biologis yang kita gunakan, contoh di sini saya menggunakan batu apung ya. Usahakan pakai media filter biologis batu apung yang kecil-kecil ya, jangan yang besar. Nah, seperti itu teman-teman, supaya lebih maksimal ya memuat media filter biologisnya. Selanjutnya, supaya dia banyak muat batu apung, bioring, media filter biologis lainnya. Di sini kan biasanya kalau top filter kaca seperti ini dia menggunakan drat ya. Untuk lubangnya itu drat tetmon atau drat bak air ya. Nanti kan bisa dinaikkan pipa tuh ke atas. Nah, di situ pipanya agak ditinggikan teman-teman. Nah, ditinggikan. Sebenarnya saya ini setinggi ini nih teman-teman. Saya takut nanti retak ya akuarium saya, karena di sini menggunakan kaca 10 mili. Jadi resiko nanti, jadi saya turunkan segini ya, supaya tinggi airnya ini lebih tinggi ya.
merendam media filter biologis. Nah, untuk media filter biologis itu semuanya harus kerendam air ya, jangan sampai kering. Karena kalau kering percuma saja. Karena fungsi dari media filter biologis itu dia rumah bakteri dan harus kerendam lalu dilalui oleh air akuarium kita. Itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang harus kita perhatikan juga, kalau sudah kita menggunakan filternya sepanjang akuarium, kemudian filter mekanisnya harus di box tersendiri ya, seperti saya ini. Nah, ini box khusus filter mekanisnya ya. Filter mekanisnya berlapis seperti ini, 2 lapis jaring nelayan, kemudian busa grand wallnya 2 lapis, baru kapas putih. Di sini kasih tatakan supaya kapas putihnya tidak kerendam. Nah, filter mekanis seperti ini dia lebih maksimal dalam menyaring kotoran ya, kotoran halus kasar itu sedikit banyak tersaring di jaring nelayan, kemudian di busa grand wall, baru kapas putih. Nanti kapas putihnya kotor tapi tidak terlalu kotor teman-teman, beda dengan kita hanya menggunakan kapas putih saja ya. Kotoran itu pasti banyak, dan kalau kita tidak bersihkan 2 atau 3 hari itu bisa luber teman-teman, karena kotoran tadi menyebar menutup lubang output di filter khusus mekanisnya. Nah, pakai tatakan di dalam sini untuk kapas putihnya itu supaya kapas putihnya tidak kerendam, itu tidak menutupi lubang output filter ya, jadi kotorannya tidak menyebar. Nah, pakai box filter mekanis khusus seperti ini ya, lebih maksimal teman-teman. Untuk selanjutnya, jika kita mau buat akuarium ikan mas koki dengan ketebalan kaca 8 mili, misalnya ukuran 1 meter, lebar 50, tinggi 50, kita mau menggunakan top filter kaca. Saran saya untuk top filternya jangan sampai lebar dari 20 cm ya teman-teman ya. Lebarnya jangan sampai 20 cm untuk lebarnya. Kemudian panjangnya sepanjang akuarium tetap. Kemudian ini teman-teman, diakali dari sini. Untuk dinding kaca top filternya ini saya menggunakan kaca 3 mili atau 2 mili ya. Ini lebih tipis dari 5 mili ya, supaya mengurangi beban dari berat kaca itu teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau misalnya mau pakai 5 mili juga nggak masalah ya. Nah, usahakan kita kalau bikin top filter itu harus memperhatikan ketebalan dari kaca akuarium yang kita gunakan. Syukur-syukur kalau kita pakai akuarium 1 meter, lebar 50, tinggi 50, menggunakan kaca 10 mili lebih bagus, atau paling standarnya 8 mili, jangan 5 mili ya. Resiko sekali karena kacanya terlalu tipis untuk ukuran akuarium sebesar itu, karena kapasitas airnya sudah 250 literan teman-teman. Nah, itu ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat filter sepanjang akuarium. Kemudian yang kedua, semua chamber harus terisi dengan media filter biologis. Dan yang ketiga, ketinggian pipa di output filter yang di bagian sini itu ditinggikan sedikit supaya semua media filter biologis kita tuh kerendam air ya. Jadi bakteri yang hidup di media filter biologis itu sedikit lebih banyak. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang memaksimalkan atau mengisi media filter biologis sedikit lebih banyak di chamber top filter kaca ataupun top filter talang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.